Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wafi Nur Habibah. Saya dari HTNB, nomor induk mahasiswa saya 1032.040. Di sini saya akan menerangkan tentang kaidah-kaidah kuliah aghlabiyah di bab pertama, yaitu pendahuluan. Latar belakang ini adalah ijtihad merupakan sebuah media elementer yang sangat besar perannya dalam konstruksi hukum-hukum yudisial fikih. Tanpa peran ijtihad, mungkin saja konstruksi hukum Islam tidak akan pernah berdiri kokoh seperti saat ini, dan ajaran Islam tidak akan mampu menjawab tantangan zaman dengan beragam problematikanya. Dengan demikian, ijtihad adalah sebuah keniscayaan dalam Islam, maka produk hukum yang dihasilkan ijtihad dinilai memiliki kekuatan hukum yang bersifat konstan. Di bab 2, yaitu pembahasan tentang kaidah al-ijtihadu la yunqadu bil ijtihad. Pengertian ijtihad adalah merupakan sebuah media elementer yang sangat besar perannya dalam konstruksi hukum-hukum yudisial Islam fikih. Tanpa peran ijtihad, mungkin saja konstruksi hukum Islam tidak akan pernah berdiri kokoh seperti saat ini. Dasar kaidah ijtihad la yunqadu bil ijtihad. Tilka ala ma qadaina wa hadhihi ala ma naqdi. Ketentuan hukum yang pernah aku cetuskan itu adalah atas keputusanku, sementara ini ketentuan hukum yang baru adalah hal yang sekarang aku putuskan. Dari statement ini, secara tidak langsung Umar telah memberikan ketegasan bahwa segala keputusan yuridis yang sebelumnya telah diambil oleh pendahulunya, yaitu Abu Bakar radhiyallahu anhu, tetap dihukumi sah, sebagaimana keputusan yang telah diambilnya lalu diubahnya sendiri. Yang ketiga, yaitu kandungan kaidah al-ijtihadu la yunqadu bil ijtihad, yaitu hukum hasil ijtihad terdahulu tidak dapat dibatalkan oleh hukum hasil ijtihad kemudian. Sebab hasil ijtihad kedua tidaklah lebih kuat nilai dan bobotnya dari hasil ijtihad pertama. Di samping itu, apabila suatu hukum hasil ijtihad dapat dibatalkan oleh hasil ijtihad yang lain, maka akan terjadi ketidakpastian hukum, sehingga tidak berakibat adanya kesulitan dan kekacauan yang besar. Yang keempat, contoh penerapan kaidah dalam kasus. Kaidah dirumuskan berdasarkan pendapat-pendapat para sahabat, dapat dicontohkan pada masa pembagian harta warisan yang ahli warisnya terdiri dari suami, ibu, dan 2 orang saudara seibu dan saudara sekandung. Pada mulanya, Umar berdasarkan ijtihadnya menetapkan bahwa saudara kandung yang asobah itu tidak mendapatkan bagian karena tidak ada sisa lagi. Pada saat yang lain, dalam kasus yang sama, Umar menetapkan bahwa saudara kandung tersebut sama dengan 2 orang saudara seibu dengan pembagian waris yaitu 1/3 harta peninggalan. Keputusan berdasarkan hasil ijtihad terakhir ini tidak membatalkan keputusan berdasarkan hasil ijtihad terdahulu. Ketika ditanya mengenai perbedaan keputusan ini, Umar menjawab, zalika ala ma qadaina wa hadha ani ma naqdi, yaitu artinya itu adalah keputusan kami pada masa lalu, sedangkan ini adalah keputusan pada masa sekarang. Yang kedua, yaitu kaidah taghayyurul ahkami bi taghayyuri zamani wal makan. Pengertian kaidah ini yaitu berasal dari bahasa Arab yang berarti berubahnya hukum mengikuti berubahnya masa dan tempat. Terlihat dengan jelas bagi kita bahwa Ibnu Qayyim al-Jauziyah dan para ulama usul fikih telah menempatkan peran yang penting bagi suatu situasi dan kondisi sosial yang ada pada masyarakat muslim yang terus berkembang secara dinamis seiring dengan perkembangan dan kemajuan masyarakat manusia pada umumnya. Ia telah meletakkan atau paling tidak mendukung perlunya mempertimbangkan kondisi sosial dalam menetapkan dan menerapkan suatu hukum. Dasar kaidah. Teori perubahan hukum dan perubahan penerapan hukum Islam menerapkan penjawatan dari berbagai kasus yang dilakukan oleh para sahabat Nabi, terutama Umar bin Khattab, yang telah banyak melakukan perubahan hukum Islam dengan mempertimbangkan situasi dan kondisi masyarakat. Ia banyak sekali menyimpang dari ketentuan tekstual nas-nas Al-Quran dan menempuh jauh pertimbangan matang terhadap situasi dan kondisi masyarakatnya. Ia telah melakukan penangguhan
atau ikof dalam mengamalkan sebagian hadis Nabi. Kandungan kaidah perubahan hukum sangat terkait dengan perubahan sosial. Perubahan sosial pada dasarnya adalah suatu bentuk perubahan yang melahirkan akibat sosial sehingga terjadi pergeseran pola hubungan antara individu dengan individu atau kelompok dengan kelompok dalam masyarakat. Yang kaidah ketiga yaitu contoh penerapan kaidah dalam kasus itu dengan mengenai bagian zakat untuk mu'alaf. Sesungguhnya telah jelas Tuhan mengatakan, sesungguhnya zakat itu hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus zakat, para mukallaf yang dibujuk hatinya untuk memerdekakan budak, orang yang berhutang untuk jalan Allah, dan orang-orang yang sedang dalam perjalanan, sebagai sesuatu ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah Maha mengetahui lagi Maha bijaksana. Di dalam surah Al-Taubah ayat 60. Namun Khalifah Umar ibnu Khattab tersebut tidak memberikan zakat untuk para mu'alaf dengan alasan bahwa sekarang pada masa Umar Allah telah meninggikan Islam sehingga orang-orang mu'alaf tidak perlu diberi zakat lagi. Yang ketiga, kaidah ma la yudraku kullahu la yudraku kullah. Pengertian kaidah yaitu sesuatu yang tidak bisa dilakukan seluruhnya, maka janganlah ditinggal seluruhnya, seperti firman Allah dalam surah Al-Imran ayat 104, wal takum minkum ummatun yad'una ilal khairi wa ya'muruna bil ma'rufi wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Dan hendaklah ada di antara kamu segolongan umat yang menyuruh kepada kebajikan, menyuruh kepada yang ma'ruf dan mencegah dari yang mungkar. Merekalah orang-orang yang beruntung. Dari contoh kaidah tersebut, di antara lain, jika kita tidak sanggup sholat malam 10 rakaat, maka 4 rakaat cukup, tidak boleh ditinggalkan semuanya. Apabila ada aturan yang tidak dapat digunakan semuanya, maka digunakan sebagian. Barang siapa yang tidak mampu mengajar atau belajar dengan beberapa cabang ilmu, maka janganlah ia meninggalkan seluruhnya. Dari sini dapat ditarik kesimpulan yang pertama, dalam kaidah ijtihad la yunqadu bil ijtihad. Hukum yang dihasilkan ijtihad dinilai memiliki kekuatan hukum yang bersifat konstan. Sekali hukum itu dibangun atas dasar landasan ijtihad, maka ia sepakat bahwa hukum ijtihad hasil upaya seorang hakim tidak dapat dirubah dengan ijtihad lain. Yang kedua, kaidah taghayyur ahkam bi taghayyur zaman wal makan. Berubahnya hukum mengikuti berubahnya masa dan tempat, yang merupakan penjawatan dari berbagai kasus yang dilakukan oleh para sahabat Nabi, terutama Umar bin Khattab yang telah banyak melakukan perubahan hukum Islam dengan mempertimbangkan situasi dan kondisi masyarakat. Yang ketiga, ma la yudraku kullahu la yudrak. Manakala kita tidak sanggup mempelajari semua ilmu, maka kita tidak boleh meninggalkan semuanya. Yang dapat ditarik simbolannya dari kaidah ma la yudraku kullahu la yudraku kullah, bahwa sesuatu yang tidak dapat seluruhnya kita tidak boleh meninggalkan seluruhnya. Sekian presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.